singkat, Yarsi Reverse Mountain. Bajak laut topi jerami melanjutkan petualangan menuju Grand Line. Sebelum itu, mereka harus melalui dinding merah besar. Bajak laut topi jerami berusaha melewati badai. Saat itu, navigator kapal sadar untuk menuju Grand Line. Mereka harus mendaki gunung terbalik yang sangat mustahil. Sayangnya, tidak ada pilihan lain. Sebab, rupanya mereka berada di Combel, yang merupakan salah satu dari dua jalur laut yang mengelilingi Grand Line, di mana tidak ada angin atau arus, serta tempat tinggal bagi si King. Tidak sampai di situ saja, Nami mendesak kru untuk mendayung kembali ke badai, tetapi muncul si King. Dengan segala upaya, bajak laut topi jerami selamat, bahkan berhasil menaiki arus berbahaya di Reverse Mountain. Tetapi, hal ini menyebabkan kemudi kapal mengalami kerusakan. Dari kejauhan, mereka melihat sesuatu yang besar, dan ternyata itu adalah paus raksasa. Namun, Luffy kesal sehingga meninju sang paus, dikarenakan tempat duduk kesayangan patah akibat tidak sengaja bertabrakan. Hal tersebut menyebabkan sang paus membuka mulutnya. Luffy dapat menyelamatkan diri, namun kapal Going Merry beserta seluruh nakamanya tertelan. Melihat peristiwa yang terjadi, Luffy pun berusaha menyelamatkan teman-temannya dengan meninju. Namun, paus raksasa masuk ke dalam air. Hal tak terduga pun terjadi, di mana tepat sebelum paus raksasa menyelam di bawah air, Luffy melihat dan memasuki pintu jebakan di punggung paus tersebut. Luffy yang sudah memasuki pintu di dalam tubuh lebun, menelusuri lorong guna menemukan jalan keluar. Di saat itu, Luffy bertemu dengan dua orang asing yang dikenal dengan Master 9 dan Miss Wednesday yang juga terjebak di sana. Di sisi lain, Zoro, Nami, Yusuf dan Sanji kebingungan, sebab di dalam tubuh paus raksasa, mereka menemukan sebuah pulau. Mereka pun dikejutkan dengan cumi-cumi raksasa yang dibawa oleh seorang pria tua bernama Crocus yang tinggal di sana. Crocus merupakan dokter yang melukis dan merawat Labun sang paus raksasa. Labun pun membenturkan kepalanya ke Red Lane. Saat bersamaan Luffy dan dua orang yang ditemunya terjatuh, hingga bertemu kembali dengan krunya. Saat itu juga, Crocus menenangkan Labun. Di Twin Cape, Crocus kembali menjelaskan bahwa bajak laut yang ditunggu Lebun tidak mati. Kemungkinan mereka telah menghilang atau melainkan telah meninggalkan Grand Line. Crocus mengatakan hal tersebut berulang kali, sayangnya Labun tidak mau percaya, dan terus membenturkan kepalanya ke Reverse Mountain. Kemudian, tanpa pikir panjang Luffy mematahkan tiang kapal, lalu menancapkannya ke Labun. Labun yang kesakitan sekaligus marah tidak terima dan menyerang balik. Keduanya pun bertengkar. Setelah beberapa saat Luffy berhenti dan mengatakan bahwa Labun lawan yang tangguh. Mereka pun membuat janji bahwa suatu saat akan menyelesaikan pertarungan dan membuktikan siapa yang lebih kuat. Luffy pun mengobati luka dan melukis lambang bajak laut topi jerami di kepala Labun. Luffy menyarankan agar Labun berhenti membenturkan kepalanya supaya lukisan tersebut tidak hilang. Di sisi lain, Nami menyadari bahwa kompasnya rusak. Crocus pun menjelaskan bahwa di Grand Line seorang navigator hanya dapat menggunakan log pulsar untuk memetakan medan magnet yang berbeda dari setiap pulau sampai ke pulau terakhir. Saat itu, Luffy menunjukkan log pulsar yang diambilnya dari Mr. 9 dan Miss Wednesday. Nami pun senang, sayang Sanji memukuli Luffy sebab menghabiskan makanan